Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita kembali dipertemukan di salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu di majelis ilmu yang mulia. Di majelis ilmu lah seorang muslim dan muslimah akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dipenuhi dengan ketenangan dan dia akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah para malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam banyak hadisnya tentang keutamaan seorang yang meluangkan waktu untuk hadir di majelis ilmu. Seorang yang hadir di majelis ilmu merupakan pertanda bahwa dia adalah orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menuntut ilmu merupakan salah satu cara agar seorang bisa masuk ke dalam surga. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia untuk masuk ke dalam surga. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah. Setelah kita menyelesaikan pembahasan tentang Kitabus Shalah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kitab yang baru, yaitu tentang pembahasan tentang Kitabuz Zakah. Dan ini adalah pembahasan pertama di dalam Kitabuz Zakah. Silakan bagi yang punya buku untuk dibuka di halaman 102. Baik, secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Adapun secara istilah, zakat berarti hak wajib pada harta tertentu yang wajib diberikan kepada kalangan tertentu di waktu tertentu pula. Jadi zakat ini ada aturan-aturannya yang perlu diperhatikan, dikeluarkan di waktu tertentu dan kepada kalangan tertentu. Sehingga ketika ada seorang muslim dan muslimah, dia tidak bisa menghitung zakat, maka ini adalah sebuah permasalahan karena zakat merupakan salah satu rukun di dalam agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dan dengan zakat itu engkau akan membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu menenteramkan jiwa mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zakat merupakan rukun di dalam Islam yang ketiga setelah salat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin."
Agama Islam ini dibangun di atas 5 pilarnya, 5 rukunnya. Syahadatu an la ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat Rasul yaitu Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus salah, mendirikan salat, wa ita'uz zakah. Dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa hajjul baiti wa shaum Ramadan, kemudian melakukan haji dan puasa Ramadan. Artinya, ketika seorang muslim dan muslimah dia tidak bisa menghitung zakat, maka ini sebuah permasalahan. Karena berarti dia tidak faham dalam salah satu di antara 5 pilar besar rukun dalam agama Islam yang mulia ini. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memahami zakat di dalam Islam dan bagaimana cara menghitung zakat. Diriwayatkan pula dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ia mengatakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Mu'adz bin Jabal, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk berdakwah ke Yaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Innaka sata'ti qauman ahlul kitab." Sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum ahlul kitab. Fa idza ji'tahum, apabila engkau telah sampai kepada mereka, fada'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah. Maka serulah mereka agar mengucapkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan syahadat Rasul yaitu Muhammadur Rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalaulah mereka telah mentaatimu di dalam masalah itu, fa akhbiruhum anna Allah qad farada alaihim khamsu salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Maka setelah mereka mengucapkan syahadat, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala memfardukan kepada mereka salat 5 waktu di dalam sehari semalam. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalaulah mereka mentaatimu di dalam masalah salat itu, fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Maka yang ketiga, sampaikan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk mereka mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalik. Kalaulah mereka telah mentaatimu dalam masalah zakat, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Maka berhati-hatilah dari harta yang mulia yang mereka miliki. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Karena tidak ada antara dia dengan Allah itu penghalang. Ini menunjukkan bahwa ketika seorang itu menjadi petugas zakat, maka dia tidak boleh berbuat zalim. Artinya dia tidak boleh mengambil melebihi kadar yang disyariatkan dalam agama. Ketika dia berbuat zalim, maka orang yang terzalimi saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya pasti akan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi penegasan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa pada asalnya harta seorang muslim dan muslimah tidak boleh diambil sedikit pun. Setelah dia menyatakan keislaman, maka dirinya, hartanya, dan kehormatannya tidak boleh dirampas. Sehingga seorang tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali berdasarkan nas dalil. Tidak boleh seorang mengambil harta muslim yang lainnya kecuali dibangun di atas nas yang kuat, yaitu khususnya di dalam masalah zakat. Sehingga di dalam memungut zakat hendaknya mengikuti aturan syariat, sehingga sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana aturan di dalam mengambil zakat. Karena ketika tidak sharih
dalilnya, tidak kuat dalilnya, kemudian dijadikan dalil untuk mengambil harta orang, berdalih dengan zakat, maka ini adalah sebuah kezaliman. Zakat dalam Islam, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada dua, ada zakat mal dan ada zakatul fitri, atau yang sering disebut di masyarakat kita dengan zakat fitrah. Yang pertama kita bahas dulu adalah tentang zakat mal. Kita akan bacakan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat malnya. Karena zakat mal ini adalah sedekah wajib. Ketika seorang tidak mengeluarkannya saat terpenuhi syarat-syaratnya, maka dia diancam dengan siksaan yang luar biasa. Wal'iyadzubillah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang telah wajib zakat, yang tidak bersedia mengeluarkan zakatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 180, Allah menyatakan, janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Mereka menyangka bahwa kebakhilan itu baik untuk mereka. Sebenarnya kebakhilan itu buruk untuk mereka, dan harta yang mereka bakhilkan akan dikalungkan di leher mereka kelak pada hari kiamat. Dan milik Allah lah warisan yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ancaman yang pertama, seorang yang tidak mengeluarkan zakat, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan kalungkan hartanya itu pada hari kiamat, sehingga memberatkan dia, menyiksa dia pada hari kiamat. Harta wajib zakat yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat akan dirupakan dengan ular yang akan menggigit pelakunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahullahu malan." Barang siapa yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, falam yuaddi zakatahu, dan dia tidak keluarkan zakatnya, muthila lahu maluhu yaumal qiyamah, syuja'an aqra'a lahu zabibatani yutawwaquna yaumal qiyamah. Harta itu ketika tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seekor ular yang ada 2 titik hitam di atas kedua matanya yang akan membelitnya pada hari kiamat. Thumma ya'khudhu bilihzimatayhi, yakni bisyidqaihi. Kemudian ular itu akan menangkapnya dengan kedua rahangnya, akan menggigitnya dengan kedua rahangnya. Thumma yaqulu, kemudian ular itu akan mengatakan, ana maluka, ana kanzuka. Aku adalah hartamu, aku adalah simpananmu. Thumma ta'ala, kemudian Rasulullah membaca firman Allah, la yahsabanna alladhina yabkhaluna al-ayah. Itu dalam surat Ali Imran pada ayat yang ke-180. Ancaman yang kedua, orang yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka harta itu akan dirupakan menjadi ular, dan ular itu akan membelitnya dan menggigit dengan rahangnya. Lalu dia mengatakan, ana maluka, ana kanzuka. Aku adalah hartamu, aku adalah rekeningmu dan simpananmu. Harta simpanan yang wajib zakat, yang tidak dikeluarkan zakatnya, akan disetrikakan kepada pemiliknya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah pada ayat yang ke-34 dan ke-35. Allah menyatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang memiliki simpanan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, yang mereka tidak menginfakkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, fabashshirhum bi'adzabin alim,
maka berikanlah kabar gembira untuk mereka dengan azab yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana harta-harta itu akan dipanaskan di dalam neraka jahanam. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Yang mana harta itu akan disetrikakan di dahi-dahi mereka, di lambung-lambung mereka, dan di punggung-punggung mereka. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Lalu dikatakan kepada mereka, rasakanlah, inilah akibat apa yang kalian simpan, dan akhirnya harta ini menjadi siksaan. Renungkanlah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Harta yang dengan sulit didapatkan oleh seseorang, dia harus bekerja siang dan malam. Karena dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka simpanan itu menjadi musibah bagi dia pada hari kiamat. Dia akan disetrikakan, dia akan disetrika dengan hartanya sendiri pada hari kiamat. Wal'iyadzubillah. Ketika seorang ini memiliki binatang ternak yang wajib untuk dizakati, dan dia tidak keluarkan zakatnya, maka binatang itu akan dirupakan dalam bentuk raksasa yang besar, dan binatang itu akan menginjak dan menanduk pemiliknya pada hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, aw walladzi la ilaha ghairuh." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengawali dengan sumpahnya, demi yang jiwaku berada di tangannya, atau demi yang tidak ada ilah yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Au kama halafa, atau sebagaimana sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin takunu lahu ibilun au baqarun au ghanamun la yuaddi haqqaha illa utiya biha yaumal qiyamati a'zama ma takunu au asmanu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada orang yang punya onta, atau dia punya sapi, atau dia punya kambing yang dia tidak keluarkan zakatnya, kecuali akan didatangkan pada hari kiamat binatang tersebut a'zama ma takunu wa asmanahu, yang binatang itu menjadi besar, menjadi gemuk, menjadi raksasa. Tatauhu bi akhfafiha wa tankhatuhu bi quruniha, maka binatang itu akan menginjaknya dan akan menanduknya. Kullama jazat ukhraha ruddat alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Maka ketika telah dilewati oleh binatang yang pertama, dikembalikan lagi tubuhnya seperti semula, dan dilanjutkan oleh binatang yang kedua terus sampai selesainya hisab di kalangan manusia. Jadi sebelum dia masuk ke dalam neraka, wal'iyadzubillah, maka di mahsyar dia sudah disiksa dengan ditanduk, diinjak oleh binatang-binatangnya sampai selesai Allah Subhanahu wa taala menyidang seluruh manusia. Demikianlah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ancaman bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Pemiliknya menyangka bahwa harta itu akan mengekalkannya, akan menjadikan dia bahagia, tapi ternyata ketika tidak dikeluarkan zakatnya, itu merupakan siksaan baginya pada hari kiamat. Maka kita sekarang akan belajari bagaimana aturan zakat di dalam Islam. Yang wajib mengeluarkan zakat mal adalah orang-orang yang memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah seorang muslim yang merdeka. Artinya ketika dia adalah hamba sahaya, maka tidak ada kewajiban zakat untuknya. Jangankan hartanya, dirinya itu milik tuannya. Tuannya bisa menjualnya, bisa memberikan, menghadiahkan dia untuk yang lainnya, dan seterusnya. Sehingga seorang yang berstatus sebagai hamba sahaya, maka dia tidak punya harta, karena dia adalah milik tuannya. Sehingga syarat yang pertama, seorang yang diwajibkan zakat mal adalah muslim yang merdeka. Kemudian yang kedua,
Syaratnya adalah memiliki harta yang telah mencapai nisab. Harta itu mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab adalah ukuran minimal harta yang wajib dizakati. Tidak semua orang itu terkena zakat. Yang terkena zakat adalah ketika hartanya mencapai nisab. Nah, ketika dia mencapai nisab, maka dia masuk kriteria kedua untuk mengeluarkan zakat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa 'alaikum syai'un yakni fi dhahabi hatta yakuna laka 20 dinaran." Tidak ada zakat atasmu pada emas sampai mencapai nisab, yaitu 20 dinar. Perhatikan, zakat mal ada nisabnya. Sehingga ketika tidak terpenuhi nisabnya, dia tidak terkena kewajiban zakat. Sehingga tidak perlu seorang muslim dan muslimah, misalnya dia tidak punya uang yang banyak, setiap bulan dia rutin mengeluarkan ya, dengan dalih latihan zakat. Tidak ada. Ketika tidak mencapai nisab, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua adalah telah melewati 1 tahun atau yang disebut dengan haul. Jadi dia hartanya itu dimiliki selama 1 tahun. Dan 1 tahun yang dimaksudkan adalah 1 tahun hijriyah, bukan tahun masehi. Ketika sudah sampai nisab, maka ditentukan haulnya di tahun depan. Di tanggal berapa, di bulan apa, di tahun berapa hijriyah. Seperti itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zakata fi malin hatta yahula alaihil haula." Tidak wajib zakat pada harta sampai melewati haul, melewati 1 tahun. Dan setahun yang kita maksudkan adalah 1 tahun hijriyah, bukan 1 tahun masehi. Sebagian kaum muslimin membiasakan mengeluarkan zakatnya, zakat malnya itu di bulan Ramadan. Ini adalah kebiasaan yang bagus, tetapi yang jadi permasalahan, apakah nisabnya dulu itu di bulan Ramadan? Kalau nisabnya bukan di bulan Ramadan, maka haulnya juga bukan di bulan Ramadan. Ketika dia nisabnya di bulan Al-Muharram, maka haulnya di bulan Muharram. Ketika nisabnya di bulan Rajab, maka haulnya di bulan Rajab. Dan demikian seterusnya. Sehingga tidak harus mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan. Tergantung kapan haulnya. Anda bawakan sebuah perkataan yang sangat tegas dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau menegaskan tentang pentingnya menentukan haul. Kata beliau, zakat harus dikeluarkan atas apa yang Anda peroleh di bulan Muharram pada Muharram tahun berikutnya. Yang Anda peroleh di bulan Safar pada Safar tahun berikutnya. Yang Anda dapatkan di bulan Rabiul Akhir pada Rabiul Akhir berikutnya. Dan demikian seterusnya. Sehingga tidak harus Ramadan mengeluarkan zakat mal. Tergantung kapan haulnya. Kapan seorang itu mencapai nisab, maka ditentukan haulnya. Misalnya, ada seorang muslimah di bulan Sya'ban, ya, dia mencapai nisab. Ya. Nanti nisabnya akan kita bahas masing-masing zakat. Maka dia keluarkan di bulan Sya'ban, misal tanggal 15 Sya'ban, dia keluarkan di 15 Sya'ban tahun depan. Begitu. Jadi tidak harus di bulan Ramadan. Taib. Sebelum kita ulangi ya, sebelum kita masuk pada pembahasan yang baru, coba kita ulangi akhwati fillah. Yang wajib mengeluarkan zakat ada 3 kriteria. Apa saja itu? Muslim yang merdeka. Iya, yang pertama adalah muslim yang merdeka. Yang kedua? Memiliki harta memiliki harta yang mencapai nisab. Nisab adalah batasan minimal benda dikatakan wajib disakati. Baik, kemudian syarat yang ketiga? Telah melewati 1 haul. 1 tahun atau haul dengan hitungan hijriah. 1 tahunan. Baik, Masya Allah. Mumtaz, luar biasa. Baik, sekarang ada 5 zakat yang wajib dizakati. 5 harta yang wajib dizakati. 5 sektor yang wajib dizakati. 3 dari
zakat yang akan kita bahas ini ijma' para ulama akan keberadaannya. Dan yang dua diperselisihkan. Tapi pendapat yang kuat bahwa zakat dalam Islam ada 5. Apa 5 itu? Yang pertama adalah zakat emas dan perak termasuk uang. Yang dikiaskan dengan emas dan perak. Karena dulu di zaman Nabi SAW alat tukar menukar itu dengan dinar dan dirham. Dengan emas dan perak. Ini zakat yang pertama. Kemudian zakat yang kedua adalah zakat pertanian dan buah-buahan. Lalu zakat yang ketiga adalah zakat peternakan. Mencakup unta, sapi, dan kambing yang dikembalakan. 3 zakat ini, zakat emas dan perak, pertanian dan buah-buahan, dan peternakan, ini ijma' para ulama akan keberadaannya. Kemudian ada 2 zakat lagi yang diperselisihkan, meskipun pendapat yang kuat ini masuk dalam bagian zakat. Yang keempat adalah urudut tijarah, zakat perdagangan. Dan yang kelima, zakat rikas. Baik, kita ulang dulu. Ada 5 zakat dalam Islam. Itu akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan kita hari ini dan setelahnya. Apa yang pertama, akhwati fillah? Emas dan perak. Emas dan perak. Baik, yang kedua? Pertanian dan buah-buahan. Yang ketiga? Peternakan. Yang keempat? Perdagangan. Yang kelima? Rikas. Ya, rikas itu harta temuan. Baik. Tadi kita sudah membahas di awal adanya nisab dan haul. Ya. Itu pada asalnya. Untuk emas dan perak ada nisab dan haulnya. Untuk pertanian ada nisab dan haulnya. Untuk peternakan ada nisab dan haulnya. Afwan, untuk pertanian ada nisab tapi tidak ada haulnya. Artinya haulnya itu dikeluarkan saat panen begitu. Untuk peternakan ada nisab dan haulnya. Untuk perdagangan ada nisab dan haulnya. Untuk rikas tidak ada nisab dan tidak ada haulnya. Jadi keluarkan saat menemukan berapapun jumlahnya. Itu secara umum. Nanti kita bahas secara lebih detail pada pembahasan berikutnya. Baik, kita masuk pada zakat yang pertama dulu, yaitu tentang zakat emas perak. Yang ini adalah zakat yang disepakati oleh para ulama tentang keberadaannya dalam Islam. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Fa'idza kanat laka mi'ata dirhamin." Apabila engkau telah punya 200 dirham, itu mata uang dari perak zaman itu, wahala alaihal haulu, dan telah mencapai haul 1 tahun, fafiha khamsatu darahim, maka zakatnya 5 dirham. Orang yang punya 200 dirham setelah sampai setahun zakatnya 5 dirham. Walaysa 'alaika syai'un hatta yakuna laka isyru dinaran. Dan tidak ada kewajiban zakat untukmu sampai mencapai 20 dinar. Fa idza kana laka isyruna dinaran, kalau engkau punya 20 dinar, dinar adalah mata uang dari emas, wahala 'alaihal haulu, dan telah melewati haul, fa fiha nisfu dinarin, maka zakatnya adalah setengah dinar. Fama zada fabihisabi dzalik, kalau bertambah maka tinggal disesuaikan. Walaysa fi malin zakah hatta yahulu alaihil haulu, dan tidak ada zakat dalam emas dan perak kecuali setelah mencapai haul, mencapai 1 tahun. Baik, itu dalil secara umum tentang keberadaan zakat emas perak sekaligus nisab dan haulnya. Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak itu apabila terpenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah mencapai nisab, dan yang kedua mencapai haulnya. Berapa nisabnya? Nisabnya adalah nisab emas itu 20 dinar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, isyruna dinaron, 20 dinar. Yang kalau dikonversi dengan zaman kita sekarang adalah senilai 85 gram emas 24 karat
atau 97 gram emas 21 karat, atau 113 gram emas 18 karat. Yang paling enak kita menggunakan 24 karat. Jadi kalau ada seorang muslimah, dia punya emas batangan 24 karat 85 gram, maka dia mencapai nisab. Dan dia tidak mengeluarkan saat itu, dikeluarkan, dia tentukan haulnya dan dikeluarkan tahun depannya. Jadi itu masih nisab, tidak dikeluarkan saat mencapai nisab, tapi ditunggu 1 tahun dulu. Kemudian syarat yang kedua adalah haul, yaitu harta yang mencapai nisab tadi berjalan selama 1 tahun. Dan tahunnya sekali lagi menggunakan hitungan hijriyah, bukan masehi. Setelah mencapai nisab dan sempurna 1 tahun, maka jika harta itu berkurang dari nisab di tengah-tengah haul, misalnya karena emasnya itu dijual ya, tapi dia dijualnya itu karena kebutuhan, bukan karena ingin menghindari zakat, maka haulnya terputus. Dan jika diganti dengan sejenisnya, maka haulnya diteruskan. Jadi misalnya begini, ada seorang muslimah, dia punya emas, anggap aja 100 gram begitu ya, 100 gram di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal tahun ini, misalnya begitu. Kemudian dia berjalan waktunya, tiba-tiba di bulan Syawal setelah Ramadan, itu dia jual emasnya itu. Dia jual emasnya itu. Jadi seharusnya kan dia mengeluarkannya Rabiul Awal tahun depan, begitu. Haulnya tahun depan. Tiba-tiba di bulan Syawal setelah Ramadan, dia menjual separuh emas batangannya. Karena untuk mengobatkan misalnya keluarganya dan semisalnya, intinya dia harus jual dan dia tidak niatan untuk lari dari zakat. Maka haul yang sudah ditentukan, misalnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun depan ya, sama dengan tanggal nisabnya, maka ketika berkurangnya harta di bawah nisab, haulnya terputus. Haulnya terputus. Hingga dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat di tanggal 12 Rabiul Awal tahun depan. Sampai kapan? Sampai dia punya harta lagi, sampai dia punya emas lagi yang mencapai nisab. Misalnya dia jalan di bulan Dzulhijjah akhir tahun. Dia punya emas misalnya 200 gram atau 100 gram lagi misalnya. Maka ditentukan haulnya, yaitu misalnya tanggal 10 Dzulhijjah ya misalnya, maka haulnya adalah 10 Dzulhijjah tahun depan. Intinya turunnya harta di bawah nisab untuk emas dan perak memutus haul. Jika telah mencapai nisab dan haul, maka dizakati 2,5%. Misalnya hartanya itu awalnya 85 gram emas. Anggap aja di bulan Rabiul Awal tadi, 12 Rabiul Awal. Jadi dia harus mengeluarkan di tanggal 12 Rabiul Awal tahun depan. Misalnya awalnya itu adalah 85 gram emas, setelah setahun menjadi 100 gram emas, misalnya begitu. Maka yang dizakati bukan 85 gram, tetapi yang 100 gram. Ketika akhirnya dikeluarkan senilai 2,5% dari 100 gram. Jadi nisab yang pertama hanya untuk menentukan haul, sedangkan kapan atau berapa yang dikeluarkan tergantung kadar ketika haul. Bukan ketika awal menentukan nisab atau menentukan haul itu. Zakat emas dan perak tidak dikeluarkan dengan ukuran saat dibelinya, tetapi zakat tersebut dikeluarkan sesuai dengan harga beratnya saat tiba kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu 1 tahun. Jadi dikeluarkan yang menjadi acuan bukan ketika menentukan haul, tapi ketika di akhir haul. Di akhir haul, yaitu berapa jumlahnya. Kalau misalnya seandainya di awal dia mencapai nisab 85 gram, kemudian pas hari hanya atau mendekati hari hanya turun menjadi 50 gram, maka dia tidak kena zakat. Tapi kalau dia menjadi 90 gram, maka dikurangi atau dikeluarkan zakatnya 2,5% dari 90, bukan dari 85. Taib,
sebelum kita buka sesi diskusi ya, untuk mempertajam tentang pembahasan zakat emas dan perak, silakan ditulis beberapa poin catatan terkait dengan zakat emas dan perak ini. Baik, yang pertama, mata uang di zaman ini maka hukumnya sama dengan hukum emas dan perak. Mata uang di zaman ini hukumnya sama dengan emas dan perak. Artinya dikruskan dengan nisabnya emas. Menurut pendapat yang kuat ya. Yaitu 85 gram 24 karat. Anggap saja ya 1 gram itu 1 juta ya. Anggap saja 1 gram itu 1 juta. Berarti ketika seorang punya uang di rekeningnya 85 juta, 5 juta misalnya begitu, maka dia masuk nisab ya, masuk nisabnya. Begitu. Nah, nanti akan dikeluarkan ketika haul. Tapi ingat tidak dikeluarkan saat nisab ya, dikeluarkan setelah haul. Kenapa harus ada haul? Karena untuk menunjukkan orang ini benar-benar kaya atau tidak. Karena kalau orang itu tidak benar-benar kaya, uang itu akan fluktuatif, naik turun, dan dia tidak kena zakat. Tapi ketika dia bisa mempertahankan nilai uang itu di atas nisab selama setahun, berarti dia orang kaya. Sehingga dia wajib mengeluarkan zakatnya. Baik, itu yang pertama. Kemudian poin yang kedua, perhiasan emas yang dipakai, seperti cincin, ya, anting-anting, kalung, dan yang semisalnya yang terbuat dari emas, dikeluarkan zakatnya. Menurut pendapat yang kuat, pendapatnya Abu Hanifah, Ibnu Hazm, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Jadi perhiasan yang dipakai oleh seorang muslimah, itu hendaknya dikeluarkan zakatnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, ia mengatakan, annam ra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatun laha. Ada seorang ibu-ibu, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa putrinya. Wa fi yadi ibnatiha miskatani min dhahabin. Dan di putrinya itu ada gelang yang terbuat dari emas. Ada 2 gelang yang terbuat dari emas. Faqala laha, maka Nabi SAW mengatakan, bersabda kepadanya, atu'tina zakata hadha. Apakah engkau telah keluarkan zakatnya emas, gelang emas ini? Qalat, la, kata ibu itu, tidak wahai Rasulullah. Qala, ayasurruki an yusawwirakillah bihima yaumal qiyamah siwaraini min nar. Apakah engkau mau kalau anak ini nanti pada hari kiamat akan mendapatkan 2 gelang dari api neraka? Maka fa'alqathuma, maka ibu itu langsung spontan melepaskan gelang itu dari anaknya. Jadi lepas karena belum dikeluarkan zakatnya. Jadi perhiasan itu masuk perhitungan zakat. Tentunya perhiasan yang mencapai nisab ya. Jadi kalau nggak sampai nisab ya tidak ya. Jadi kalau mencapai nisab maka dikeluarkan zakatnya setelah haulnya berjalan juga ya. Intinya perhiasan yang dipakai masuk aset yang perlu dizakati ketika mencapai nisab dan haulnya. Tapi kemudian yang berikutnya yang ketiga, apabila seorang wanita memiliki cincin emas dan butir permata. Biasanya kan cincin itu ada permatanya. Maka jika memungkinkan permatanya itu dilepas. Tentunya dengan tidak merusak cincinnya ya, kalau mampu. Tapi kalau tidak mungkin ketika dilepas akan rusak cincin itu, maka diperkirakan berat emasnya berapa. Jadi berat emasnya ditimbang, kemudian kira-kira mutiaranya berapa. Nah yang dihitung itu emasnya gitu. Yang dihitung hanya emasnya saja. Sehingga dia mengeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab dan haul. Sebagaimana kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dalam Fatawal Mar'ah, jika perhiasan itu terdiri dari beberapa unsur, seperti yang ditanyakan ya, karena ini adalah fatwa, yang mengandung berbagai macam campuran permata dan batu mulia yang lainnya, maka si pemiliknya hendaknya mencari tahu nilai emas yang bercampur dengan unsur yang lainnya itu. Dengan bantuan suaminya, walinya, atau yang lainnya. Dengan memperlihatkan kepada orang yang ahli dalam hal itu. Jika dia sulit,
maka jika dia sulit mengetahuinya dengan pasti, maka cukup diperkirakan. Jika emas yang terkandung dalamnya itu telah mencapai nisab, maka wajib pemiliknya berzakat dari emas itu. Intinya kalau tidak murni emas, ada tambahan mutiara, maka diperkirakan emasnya berapa. Yang berikutnya adalah apabila seorang memiliki emas yang belum mencapai nisab dan perak yang belum mencapai nisab, maka tidak wajib digabungkan. Dan tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Jadi misalnya emasnya itu misalnya 50 gram. Tadi kan emas itu 85. Oh iya, nisabnya perak tertinggal ya, Afan ya. Nisabnya perak itu 200 dirham. Itu senilai 595 gram. Ya, perak ya. Kalau emas tadi 85 gram, kalau nisabnya perak 595 gram perak ya. Baik, jadi misalnya ada orang ini punya emas itu 50 gram dan 300 perak, misalnya 300 gram perak. Kan belum mencapai nisab dua-duanya, maka tidak disakati dua-duanya dan tidak perlu digabungkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, wala yujma'u baina mutafarriqin wala yufarriqu baina mujtami'in khasyata sadaqah. Janganlah disatukan yang terpisah dan janganlah dipisahkan yang menyatu karena takut membayar zakatnya. Kemudian yang berikutnya, apabila orang yang terkena wajib zakat meninggal dunia, dia itu sudah mencapai nisab dan haulnya dan ternyata dia meninggal dunia dan belum menunaikan zakatnya, maka ahli warisnya harus mengeluarkan zakat harta peninggalannya sebelum dilakukan wasiat dan pembagian warisan. Misalnya, dia ini nisabnya itu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1443 misalnya. Maka dikeluarkan 12 Rabiul Awal 1444. Ternyata tanggal 11-nya itu atau tanggal 12-nya dia meninggal dunia. Maka sebelum dikeluarkan wasiat dan warisannya dikeluarkan dulu zakatnya 2,5% kalau hartanya mencapai nisab. Yang berikutnya, apabila seorang memiliki emas dengan tujuan untuk dipakai, maka wajib dizakati 2,5%. Yang dipakai dizakati. Jika mencapai nisab dan haul tentunya. Namun jika tujuannya untuk diperdagangkan, maka dia nanti terkena zakat perdagangan. Nanti pembahasannya di pembahasan yang keempat. Yang berikutnya adalah anak kecil atau orang gila yang memiliki harta yang wajib zakat, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, wali yang mengurus anak-anak tersebut, orang-orang tersebut, maka berkewajiban mengeluarkan harta dari keduanya. Jadi meskipun ada anak ya, yang dia dapat warisan dan warisnya sangat banyak, maka tetap terkena kewajiban zakat. Yang terakhir, zakat diwajibkan pada harta itu sendiri, emas dari emas, perak dari perak, uang dari uang, dan seterusnya. Dan tidak diganti kecuali ada kebutuhan dan kemaslahatan. Misalnya, ada seorang muslimah ini uangnya 100 juta. Maka nanti mengeluarkan zakatnya setelah mencapai nisab dan haul tentunya, dikeluarkan dalam bentuk emas. Dalam bentuk uang. Tidak boleh dalam bentuk yang lainnya. Dalam bentuk sembako, tidak boleh. Tapi dalam bentuk uang. Karena dia dari uang. Demikian pula emas, perak, dan seterusnya. Kecuali ada maslahat ya. Misalnya kampungnya itu semuanya orang kaya. Kemudian tidak mungkin dikeluarkan di situ. Dia harus transfer. Meskipun hartanya emas sebenarnya. Ditransfer ke daerah lain karena kebutuhan dan maslahat yang besar. Maka itu baru diperbolehkan. Inilah pembahasan zakat yang pertama tentang zakat emas dan perak. Kalau ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan. Baik, dipersilakan bagi para akhwat yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, dapat bertanya secara langsung dengan cara raise hand. Silahkan Ibu Yuniarti dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bu. Saya izin bertanya Pak Ustadz dengan masalah kajian yang tentang harta emas ini Pak Ustadz. Jadi saya itu masih kurang paham. Misalnya kita punya orang tua sudah meninggal. Nah, itu kan meninggalkan harta emasnya atau peraknya. Misalnya kita punya cincin
misalnya punya cincin 10 gram ya, satu cincinnya 10 gram. Iya. Itu cincinnya kita punya 5. Nah, itu harganya itu sama. Itu harus dibagaimanakan, Pak Ustadz? Apa dinisabkan, apa kita misalnya kita mau menjual lagi ke toko emasnya, kebetulan suratnya udah tidak ada. Itu bagaimana, Pak Ustadz, jajakan? Tadi cincinnya berapa, Bu? 10 gram ya, Bu ya? 10 gram, 10 gram misalnya. 10 Itu gram kan ya. baru Ada 5 misalnya. cincin ya. Baik. Ya, ada 5 cincin misalnya gitu. Itu Ya, bagaimana, Pak itu Ustadz? Apa cincin milik dinisabkan? orang tua ya? Bukan Iya. miliknya. Oh, baik, siap. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Bandung ya untuk mengawali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Iya, tentang tadi ya, misalnya anggap aja contohnya adalah seorang ini mendapatkan warisan dari orang Iya. tuanya berupa 5 cincin, satu cincin itu 10 gram. Berarti totalnya kan 5 kali 10, 50 gram. Ini belum Iya. mencapai nisab, Bu. Karena nisabnya emas ya, cincinnya dari emas adalah 85 gram. Artinya tidak perlu dizakati. Jadi tidak silakan digunakan, silakan dipakai, tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena belum mencapai nisab. Seandainya, ini seandainya saja, cincinnya satu cincin itu 20 gram. Sehingga 5 cincin 100 gram. Maka ini mencapai nisab. Tanggal dia mendapatkan cincin itu berarti tanggal dia nisab. Ditentukan haulnya tahun depan. Kalau ternyata 5 cincin itu masih dimiliki, atau bahkan mungkin bertambah dengan yang lainnya ya, maka pas 1 tahun dikeluarkan 2,5% dari total emas yang dimiliki, Bu. Bukan hanya 5 cincin, misalnya jadinya 6 atau 7 cincin ya, plus kalung. Dihitung semua gramnya, dikeluarkan 2,5%-nya. Pastikan masuk nisab dulu, baru dihitung haulnya. Tapi kalau nggak nisab, nggak ada haul, karena dia tidak wajib zakat. Begitu, Bu. Ya, Bu Ustadz. Jazakallahu Ustadz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang lainnya. Silahkan Ibu Dewi dari Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Bismillah, ingin bertanya, jika ada seorang wanita yang baru diceraikan suaminya, kemudian sang mantan suami tersebut memberikannya hadiah harta berupa uang yang ditransfer yang hitungannya itu sudah melebihi nisab. Iya, melebihi nisab. Iya. Nah, apakah jika si perempuan tersebut ingin mengeluarkan zakat, apakah bolehkah dia menyisihkan di awal dia mendapatkan uang tersebut, ataukah dia menunggu 1 tahun, siapa tahu ada kepotong sama kebutuhan lainnya, dan nanti akan dihitung ulang pada saat haul. Baiknya yang mana? Itu yang pertama, Ustadz. Mungkin bisa dijawab dulu sebelum ada yang kedua. Baik, siap. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus ya dari Bekasi ya, tentang seorang yang mendapatkan hadiah dari mantan suaminya dan ternyata mencapai nisab. Bagaimana dilakukan? Yang dilakukan adalah ketika sudah mencapai nisab berarti ditentukan hari haulnya, Bu, tanggal haulnya. Misalnya dia mendapatkan tanggal 10 Dzulqa'dah, maka 10 Dzulqa'dah tahun depan. Tentukan dulu haulnya. Apakah perlu disisihkan? Tidak perlu, Bu. Tidak perlu disisihkan. Silakan uang itu digabung dengan rekeningnya yang jenengan punya, yang dipunyai. Kemudian setelah itu diperhatikan dalam durasi setahun ini ada penurunan tidak. Nah, kalau tidak ada penurunan berarti hari haul itu menjadi hari pengeluaran zakat mal. Dikeluarkan 2,5%-nya. Seperti itu. Dan ingat ketika turun di bawah nisab maka haulnya terputus. Sampai kapan? Ya sampai nisab lagi. Dihitung haul lagi. Seperti itu, Bu. Jadi tidak perlu disisihkan. Silakan digabungkan dengan rekening dan dipantau selama setahun. Pastikan tidak pernah turun di bawah nisab. Kemudian dikeluarkan setelah setahun. Begitu, Bu. Misalnya nih Ustadz, misalnya uang tersebut dipakai
buat beli rumah atau buat beli kendaraan, apakah rumah atau kendaraan itu nantinya nantinya dikeluarkan zakat juga ataukah bagaimana, Ustadz? Iya. Untuk rumah dan kendaraan yang dipakai tidak, Bu. Tidak ada zakatnya. Jadi tempat tinggal Oh, sebesar apapun iya, tidak ada baik. zakatnya. Iya, Oh, demikian iya, pula baik. kendaraan mobil yang misal dia beli mobil mahal, kemudian intinya uangnya itu digunakan itu, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat untuk Oh, kendaraan dipakai dan mobil yang dikendarai. Iya, silakan. Yang baik. kedua mungkin, Bu. Ustadz, untuk yang kedua, untuk zakat dari emas, misalnya saya nih kan dari dulu kan sering tuh beli emas, tapi nggak sering-sering banget. Maksudnya setiap ada rezeki lebih, saya sisihkan beli emas yang itu perhiasan tapi tidak saya pakai, Iya. hanya saya simpan saja. Nah itu jadi dia mencapai ukuran nisabnya itu tidak dalam setahun, Ustadz. Misalnya udah sekian tahun baru mencapai misalnya 85 gram. Iya. Ya itu hitungan zakat yang harus dikeluarkan itu bagaimana ya Ustadz? Kan itu lebih Tahun. dari setahun, iya. Baik. Apakah sudah harus dikeluarkan zakatnya dan hitungannya tuh bagaimana? Karena haulnya itu lama banget baru mencapai Baik. segitu. Siap, luar biasa. Dan apakah misalnya nih Ustadz sudah dikeluarkan zakatnya Iya. tahun ini, kemudian tahun depan itu emas itu tidak berkurang, apakah perlu dikeluarkan lagi ataukah cukup sekali mengeluarkan Tidak zakat itu? berkurang dari nisab ya, Bu ya? Iya, tidak berkurang. Baik, Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Baik, yang perlu dijadikan pegangan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah nisab ya. Jadi kapan harta itu mencapai nisab, maka saat itu ditentukan Dihitung. haulnya. Begitu. Jadi misal tadi dalam cerita ibu ya. tadi, misalnya ibu ini 3 tahun ya ngumpulin emas. Di tahun ketiga itu baru mencapai nisab. Nah, misalnya begitu. Iya. Nah, maka Iya. itu statnya, Bu. Jadi yang kemarin itu diabaikan karena belum sampai nisab gitu. Nah, setelah sudah sampai tahun ketiga, ditentukan haulnya, tanggal dan tahun hijriahnya. Nah, kemudian kembali lagi dipantau, Bu. Jangan sampai turun di bawah ini. Karena kalau turun putus dia. Ganti lagi nanti. Sampai dia nisab, kemudian haul lagi. Jadi, mengeluarkannya itu di haul, sedangkan nisab hanya untuk menentukan tanggal haul. Begitu, Bu. Dan apakah itu berulang, Ustadz? Misalnya sudah yang kedua tadi dikeluarkan ya. tahun ini? Baik, selama dia masih di atas nisab, maka ditentukan haul baru, Bu. Misalnya setelah dikeluarkan masih tinggi dia nilainya, masih 100 gram misalnya. Tentukan haul baru lagi. Nanti setelah dikeluarkan masih tinggi lagi, keluarkan lagi. Sampai kapan? Sampai di bawah nisab. Begitu, Bu. Iya. Baik, Ustadz. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lainnya. Silakan Ibu Nurul Hidayah dari Malang. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Ya, izin bertanya, misalkan ada muslimah yang memiliki emas 85 gram, itu berarti kita wajib zakatnya berupa emas juga gitu ya Ustadz? Dan setelah haul tapi Bu ya? Ya, setelah haul, berarti 2,5% dari 85 gram itu. Nah, baiknya kita sedekah emas, zakat emasnya itu kepada siapa ya Ustadz? Maksudnya yang berhak menerima berupa emas, biasanya kan orang itu mau nerimanya berupa uang. Kadang ada yang nggak ngerti apa manfaat emas dan sebagainya. Atau bisa tidak kalau kita ganti dengan uang, tapi kepada kerabat yang membutuhkan. Karena saudara kebetulan ada yang yatim, seperti itu Ustaz. Baik, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus dari Malang ya. Iya, tentang zakat emas itu dikeluarkan dengan apa? Seperti yang sudah kita sampaikan tadi, Bu. Jadi ketika hartanya adalah emas yang menjadi objek zakatnya, maka dikeluarkan dalam bentuk emas ya, bukan dalam bentuk yang lainnya. Dan memberikannya pun tidak sembarangan, Bu. Ada namanya 8 asnaf, 8 golongan. Fakir, miskin, gharim, mu'alaf, sampai nanti ibnu sabil ya. Ada 8 golongan. Adapun yatim tidak masuk kriteria, Bu. Jadi kalau seorang memberikan harta itu karena keyatimannya tidak bisa,
Tapi kalau dia yatim dan miskin, nah dia dapat karena jalur miskinnya. Intinya tetap berupa emas dan diberikan kepada orang khusus. Dan tidak boleh diberikan kepada yang di bawah tanggungan. Misalnya, seorang suami ini memberikan zakatnya kepada istrinya. Tidak boleh. Ya, karena istrinya dalam tangannya. Atau misalnya orang tua kepada anaknya juga tidak boleh. Anak kepada orang tuanya juga tidak boleh. Tapi kalau istri kepada suaminya boleh. Karena suami tidak dinafkahi oleh istri. Istri kepada saudaranya istri boleh. Tentunya kalau masuk kriteria ya. Boleh. Intinya tidak boleh yang di bawah tanggungan. Seperti itu, Bu. Baik, Allah yang Ta'ala. kedua boleh Ustaz. Silakan, Bu, silakan. Untuk zakat profesi itu ada atau tidak ya Ustadz? Lalu apakah cukup misalkan zakat itu kita berikan kepada orang tua atau kerabat? Iya. Jazakallah khair. Jazakumullah khairan. Zakat profesi akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah ini dibangun dari beberapa dalil. Dan secara sederhana ya, dalilnya terkesan agak dipaksakan ya. Jadi penentuan nisabnya itu menggunakan emas dan perak. Menggunakan zakat pertanian. Jadi dikiaskan dengan petani yang setiap panen itu kena zakat pertanian, tetapi nanti potongannya itu adalah mengikuti zakat emas dan perak, yaitu 2,5%. Padahal dalam zakat pertanian itu tidak ada zakat 2,5%, yang ada adalah 5% atau 10%. Kemudian di zakat emas perak yang menjadi kias untuk mengeluarkan zakat itu ada haulnya, dan di zakat profesi itu tidak mengenal haul. Dia bisa dikeluarkan bulanan dan seterusnya. Sehingga sederhananya secara ketika kita tinjau ya keberadaan zakat profesi, maka pendapat yang kuat bahwa tidak ada zakat tersebut di dalam syariat kita yang mulia. Jadi tidak, yang ada hanya 5 tadi yang setelah kita sebutkan. 5 itu pun yang 3 ijma, yang 2 pun diperselisihkan. Apakah itu ada dalam Islam atau tidak. Tapi pendapat yang kuat itu ada di dalam Islam ya. Dan tadi kalau mengeluarkan zakat tidak boleh untuk orang tua, Bu. Ya, anak tidak boleh ke orang tuanya. Demikian seterusnya. Karena itu menjadi tanggungan dia. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, silakan yang lainnya. Silahkan Ibu Ummu Firlan. Ya, iya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bu. Ya, ini Ustaz, tadi Ustaz sampaikan bahwa memang zakat itu dikeluarkan ketika sudah mencapai nisab dan haul seperti itu ya Ustaz. Dan tidak ada zakat yang dikeluarkan setiap bulan itu berarti menyelisih seperti itu. Nah, pertanyaannya, ketika Ustadz ada seorang pebisnis seperti itu yang mereka itu tidak mau repot untuk menghitung haul, akhirnya memaksakan diri untuk mengeluarkan zakatnya setiap bulan. Nah, itu apakah zakat ini dihitung sah atau bagaimana ya Ustadz? Terus bagaimana cara kita menyampaikan seperti itu kepada mereka? Barakallahu fiik Ustadz. Wa fikunna barakallah. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Dari Madiun ya, Bu? Iya, Ustadz. Dari Madiun, Masya Allah. Siap, luar biasa. Baik, yang perlu kita ketahui akhwatifillah rahimani wa rahimakumullah bahwa zakat ini ada aturannya ya. Jadi sebagaimana sholat itu ada waktunya, ada waktu disyariatkan yang sholat, demikian pula zakat ya. Jadi ada aturan-aturannya. Ketika di dalam Islam, dalam aturan Islam, orang kaya, baik itu mukmin, baik itu muslim atau kafir, artinya orang kafir yang tinggal dalam negeri kaum muslimin, semuanya kena potongan. Untuk orang kaya dari kalangan orang kafir kena namanya jizyah, kena upeti. Itu setahun sekali. Adapun di kalangan kaum muslimin kena zakat mal. Itu pun setahun sekali. Kenapa setahun sekali? Karena setahun sekali itu pertama untuk melihat kondisi orang tersebut benar-benar kaya. Bukan hanya sekedar pernah kaya begitu. Kemudian yang kedua, memberikan kesempatan uang itu untuk berputar. Misalnya ada seorang muslimah, dia hari ini punya 85 juta ya, 85 juta emas, 85 juta rupiah misalnya begitu. Maka dia nanti kenanya di zakat perdagangan. Dia misalnya seorang pedagang. Maka uang 85 ini akan diputar seketika setahun, nilainya seharusnya nggak 85,
tapi jadi 90, 100, bahkan lebih dari itu. Dan untuk zakat perdagangan, turunnya harta di bawah nisab tidak memutuskan haul. Beda dengan emas perak. Berbeda. Intinya kenapa per tahun? Karena dibiarkan uang itu berputar. Sehingga hak zakat pada hakikatnya tidak mengurangi harta. Tetapi membiarkan harta itu bertambah dan menjadi lebih berkah. Begitu. Mungkin terakhir dari Ummu Firly tadi kalau ada lagi. Iya, ya satu lagi Ustadz. Silakan. Terus ada satu perusahaan yang dimana selain gaji setiap bulan itu ada kan namanya insentif. Jadi uang artinya bonus seperti itu. Nah, dari insentif itu semua karyawan itu dipukul rata untuk memberikan 2,5% yang akan dikelola oleh kantor tersebut. Padahal insentif itu kan tidak sama Ustadz antara satu orang dengan orang yang lain, ada yang besar, ada yang kecil seperti itu. Kalau seperti ini dilakukan setiap bulan itu bagaimana Ustadz? Jazakallah khairan, barakallah fiik. Jazakumullah khairan, Masya Allah. Pertanyaan sangat bagus ya. Tentang pemotongan dari pihak perusahaan. Ya, kalau memang itu sudah dipotongkan tidak bisa berbuat apa-apa ya. Karena kebijakan ya terserah mereka begitu. Tetapi yang tepat bahwa kalau itu diniatkan dengan zakat, maka harus ada nisabnya dulu. Ketika sudah nisab, baru tentukan haulnya. Andai kata nisab bulan itu, seandainya saja, maka tidak dikeluarkan saat itu. Tapi nunggu setahun. Ya seperti ini. Jadi pada asalnya harta seorang muslim nggak boleh diambil. Ya ketika diambil maka harus ada dalil yang membolehkan mengambil harta tersebut. Ya. Mungkin ini ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang zakat. Semoga kita dimudahkan dalam memahaminya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup mulai besok pagi. Baik, Ana kembalikan kepada moderator untuk menutup kajian di kesempatan malam hari ini.